Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Di sini saya Muhammad Aspa, nomor stambuk saya 42120-003. Saya dari kelas C PJKR 2020. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mengenai mata kuliah strategi pembelajaran Penjasken. Konsep dasar pembelajaran Penjas. Materi dalam pendidikan jasmani disajikan untuk membantu siswa agar memahami mengapa manusia bergerak dan bagaimana cara melakukan gerakan secara aman, efisien, dan efektif. Inilah konsep dasar pembelajaran Penjas. Fungsi dan tujuan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani dan kesehatan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembiasaan hidup sehat yang menjadi penunjang pertumbuhan dan pengembangan siswa. Baik, slide keempat, fungsi pembelajaran pada beberapa aspek. Yang pertama, aspek organik, maksudnya perkembangan struktur dan fungsi tubuh. Yang kedua, aspek kognitif, maksudnya keterampilan berpikir. Yang ketiga, aspek afektif, maksudnya keterampilan sikap mental, sosial, dan emosional. Ruangan lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan meliputi beberapa aspek di dalamnya, yaitu yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan sikap tubuh. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas gerak ritmis. Yang kelima, aktivitas air meliputi. Yang keenam, pendidikan luar kelas. Prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran Penjas. Yang pertama, batasan strategi pembelajaran Penjas. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua, ragam komponen Penjas. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah tujuan pendidikan peserta didik, pendidik, media sarana dan prasarana pembelajaran, metode pembelajaran, isi pendidikan, dan lingkungan hidup dan lingkungan pendidikan. 3. Ruangan lingkup SDM Penjas. Yang keempat, fungsi dan manfaat SDM. Yang kelima, macam-macam strategi pembelajaran Penjaskes, prosedur pembelajaran Penjas. Fungsi dan peranan guru dalam pembelajaran Penjas. Tujuan umum dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan gerak. Yang ketiga, perkembangan mental. Yang keempat, perkembangan sosial. Keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran Penjas. Keterampilan mengajar merupakan hal fundamental harus dimiliki setiap guru. Jadi, setiap guru itu harus mempunyai keterampilan mengajar. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Yang pertama, keterampilan menyiapkan pembelajaran. Kedua, keterampilan membuka pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan mengelola waktu dan arena pembelajaran. Yang keempat, keterampilan mengelola pemanasan dan pendinginan. Yang kelima, keterampilan menempatkan diri. Yang keenam, keterampilan membuat perintah. Metode, model, dan gaya atau strategi dalam mengajar Penjas. Yang pertama, model. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Yang kedua, gaya. Menurut Uzair Usman, gaya mengajar adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan murid. Yang ketiga, strategi. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekian, terima kasih. Inilah hasil dari pemaparan saya mengenai rangkuman strategi pembelajaran Penjasken.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.